Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi ini, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi yang indah ini, saya siapkan dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan untuk saya bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini adalah saksi yang tidak diketahui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak orang di sekeliling kita yang sedang menaruh perhatian, memandang, melihat kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya setiap orang tertuju kepada kita untuk melihat bagaimanakah sebenarnya iman yang kita hidupi itu. Bagaimanakah sebenarnya kita sebagai orang Kristen yang beriman hidup dalam keseharian kita. Itu menjadi sebuah fakta yang harus kita sadari, bahwa setiap mata sedang tertuju kepada kita. Mereka merupakan saksi-saksi yang tidak ketahuan dalam kehidupan kita, yang menyaksikan kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu saudara, ada sebuah kisah inspirasi yang kiranya dapat membantu kita bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita setiap hari, karena ada banyak orang menyaksikan kita saudara. Dikisahkan demikian. Tinggal seorang ratu Kristen di dataran tinggi Nairobi di daerah Kenya, negara Kenya. Dan suatu ketika saudara, ada seorang pemuda pengembara datang kepada ratu untuk meminta supaya dia diterima bekerja menjadi pelayan di hadapan ratu tersebut. Dan ia berjanji kepada ratu itu untuk sungguh-sungguh mengabdi kepada ratu dengan segenap hatinya. Lalu melihat keseriusan anak muda tersebut, ratu itu akhirnya tertarik dan dia menerima pemuda itu untuk bekerja sebagai pelayan pribadinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pemuda itu diterima bekerja, dia memang membuktikan bahwa dia seorang pemuda yang bertanggung jawab, bekerja dengan baik semaksimal mungkin. Hari demi hari pemuda itu membuktikan ucapannya itu, bahwa dia seorang pemuda yang baik, dan dia seorang pemuda yang bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepada dia. Apapun yang disuruh oleh ratu kepadanya, pasti akan dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada pekerjaan itu yang tidak dilakukannya dengan baik. Tetapi saudara, ternyata sambil bekerja, pemuda itu juga memperhatikan kehidupan ratu yang dilayaninya itu saudara, yaitu ratu Kristen itu. Dan tanpa terasa memang ia sudah mengabdi pada ratu itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan saudara, pemuda itu mulai mencoba berkata kepada ratu untuk dia menarik diri dari pekerjaannya dengan cara mengundurkan diri
dengan alasan bahwa dia akan pindah bekerja kepada seorang syekh. Ya, syekh ini atau kiai yang tinggal di dekat rumah ratu tersebut. Tidak jauh dari rumah ratu itu ada seorang kiai atau syekh yang diharapkan oleh pemuda ini bahwa setelah dari rumah ratu Kristen ini dia akan bekerja di rumah syekh tersebut. Mendengar permintaan pemuda itu, ratu itu sangat terkejut, saudara. Karena ratu itu sangat menyukai pemuda itu, senang terhadap pemuda itu, saudara. Tetapi dia merasa keberatan karena ia melihat bahwa pemuda itu seorang pekerja yang sangat baik dan bertanggung jawab. Dia tidak mau melepas pemuda itu begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu ratu itu mulai bertanya dalam hatinya, apakah mungkin karena gajinya sedikit? Lalu ditanya kepada pemuda itu, mengapa engkau memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaanmu, anak muda? Apakah gaji yang kuberikan selama ini menurutmu tidak cukup atau terlalu sedikit? Demikian pertanyaan ratu kepada pemuda itu. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda itu menjawab ratu itu, dikatakan, maaf baginda ratu, aku bekerja pada ratu tidak sedang mencari gaji yang besar. Dia katakan, saudara, melainkan aku hanya ingin memutuskan apakah aku akan menjadi orang Kristen atau tidak. Itu sebenarnya yang aku putuskan dalam diri saya, yang aku lakukan. Aku bekerja pada ratu bukan untuk mencari gaji yang besar, tetapi aku ingin mau memberikan keputusan apakah aku akan menjadi seorang Kristen atau tidak dengan bekerja kepada seorang ratu Kristen. Itu sebabnya aku berusaha bekerja sama ratu selama 3 bulan ini, dan 3 bulan berikutnya aku akan bekerja dulu pada syekh yang ada di dekat rumah ratu ini, katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah aku nanti bekerja pada syekh itu selama 3 bulan, aku akan putuskan ratu, apakah aku akan menjadi seorang Kristen atau tidak, dikatakan, saudara. Mendengar perkataan pemuda tersebut, ratu itu sangat bersusah hatinya, karena ia merasa telah melakukan banyak hal yang tidak baik kepada pemuda tersebut selama 3 bulan ia bekerja padanya. Sebagai seorang Kristen, dia tidak menunjukkan kesaksian seorang Kristen kepada pekerjanya itu. Dia begitu menyesal. Ia merasa bahwa ia telah gagal menunjukkan kesaksian hidup yang baik sebagai seorang Kristen terhadap pemuda itu. Lalu ratu pun berkata kepada pemuda itu, kalau begitu anak muda, mengapa engkau tidak mengatakan hal itu sebelumnya kepadaku, katanya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan-perkataan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kita lakukan sebagai satu bentuk pembelaan diri atas apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar dari kisah ini, saudara? Sebagai seorang percaya, sesungguhnya kita bertanggung jawab melanjutkan kesaksian iman percaya kita tentang Yesus di tengah-tengah dunia, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Kita tidak bisa menyangkali bahwa sebagai orang beriman, kita harus mampu menunjukkan jati diri kita sebagai seorang pengikut Kristus, di mana Kristus harus dapat kita wujud nyatakan kepada semua saksi-saksi yang ada di sekeliling kita. Sebab kita mempunyai banyak saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja kita berpikir bahwa kesaksian iman kita tidak diperhatikan oleh orang lain. Tetapi itulah sebabnya firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Filipi 4 ayat 5. Di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita ini ibarat, Yesus katakan, kita ini ibarat terang yang bercahaya kepada semua orang, bisa melihat siapapun. Kita menjadi fokus pandang bagi setiap orang. Dalam kesaksian hidup kita, mereka ingin melihat dan membuktikan apakah memang benar kita sebagai seorang Kristen atau tidak. Itu sebabnya Yesus katakan, garam memang baik, tetapi kalau garam itu hambar, dengan apakah dia diasinkan? Ia hanya bisa dibuang dan diinjak orang.
Jagalah hidupmu saudara. Dimanapun kita berada saat ini, ada banyak orang yang merindukan Tuhan lewat kehidupan kita. Jikalah mereka gagal melihat Tuhan dalam hidup kita, betapa kecewanya Tuhan yang mempercayakan dirinya sebagai jalan satu-satunya yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, sebagai terang dunia, semua mata tertuju kepada kita. Dunia ingin melihat sejauh mana kita dapat menyatakan kehidupan kekristenan kita, yaitu kehidupan Kristus yang ada di dalam hidup kita, kepada setiap orang yang menyaksikan kita di sekeliling kita, yang mungkin kita tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan tentang kesaksian iman kita itu, saudara. Karena setiap saat dunia ini memberi keputusan atas apa yang mereka lihat dari kehidupan kita tersebut. Ketika kita benar berbicara, menyaksikan kepada mereka, menyatakan kepada mereka bahwa kita adalah terang, mereka akan mengatakan bahwa kita adalah terang. Ketika kita katakan kita adalah garam dan berkualitas, mereka juga akan mengatakan bahwa kita adalah garam. Ketika kita mengatakan bahwa kita seorang Kristen, memang kita menyaksikan Kristus dalam diri kita, dunia juga akan mengatakan seperti itu. Tetapi jika sebaliknya, alangkah kecewanya Tuhan yang mengharapkan kesaksian kita itu dapat menarik banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi oleh kesaksian hidup kita yang tidak baik, orang tersandung untuk mengenal Tuhan. Untuk itu saudara, hendaklah kita selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian dalam 2 Korintus pasal 3, 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Inilah doa Paulus kepada jemaat yang ada di Korin. Karena begitu pentingnya kesaksian hidup kita itu, kita ibarat surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Ketika mereka membaca, apakah mereka bisa membaca Kristus ada dalam hidup kita? Jika tidak, maka sia-sialah kesaksian iman kita kepada Tuhan. Mari saudara, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menangkap kebenaran ini, sehingga kita dapat membenahi diri untuk lebih baik lagi dalam kesaksian hidup kita, dimanapun kita berada. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi baiklah kita menjadi batu penjuru, di mana kita bisa menuntun banyak orang datang kepada Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka tertarik untuk datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, dan juga melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk itu saudara, di akhir dari renungan ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk bisa menjadi saksi yang hidup dari iman percaya kita akan Tuhan, sehingga kita benar-benar seperti terang, seperti garam, sehingga dikatakan saudara bahwa ketika orang melihat terang kita yang bercahaya, semua orang akan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dengan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami terima lewat kebenaran firman yang menjadi renungan inspirasi bagi kami pagi ini. Berkatilah Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan saat ini, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka boleh dituntun dalam kehidupan yang baik, untuk boleh menyaksikan Kristus senantiasa dalam kehidupan mereka, sehingga semua orang yang melihat kehidupan kami, mereka dapat melihat Tuhan, mereka dapat percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dan juga kerinduan kami saat ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan, sehingga seringkali pergumulan itu melemahkan kesaksian iman mereka. Tuhan tolonglah yang lemah, Tuhan kuatkan mereka saat ini. Terkhusus yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Ada beberapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit. Hamba doakan Tuhan, walaupun hamba tidak menyebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan tahu di mana mereka, dalam kondisi apa yang sedang mereka alami saat ini. Aku mohon tangan-Mu Tuhan tertumpang atas mereka, terlebih khusus yang mendengarkan renungan ini saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu untuk menjamah mereka,
untuk memulihkan, menyembuhkan mereka. Ada juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul saat ini Tuhan, untuk pergumulan anak-anak mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang baik, bukakanlah lapangan pekerjaan untuk semua anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan saat ini, yang mencari jodoh. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan seorang ibu saat ini untuk 3 orang putrinya yang belum menemukan jodoh mereka. Hamba doakan Tuhan, campur tanganlah untuk membuka jalan bagi ketiga putrinya, menemukan jodoh yang terbaik bagi mereka. Ada juga ya Tuhan seorang ibu saat ini yang sedang bergumul untuk anaknya yang sudah berumah tangga namun belum mempunyai keturunan. Tuhan yang baik, Tuhan sumber segala kemurahan. Berkemurahanlah Tuhan untuk menolong keluarga ini Tuhan. Buatlah mereka boleh bersuka cita dalam pengharapan iman mereka. Tumbuhkan kepada mereka keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar kalau mereka punya iman. Oleh karena itu Tuhan tolonglah, sehingga dengan cara Tuhan mereka boleh mendapatkan momongan, mereka dapat mendapatkan keturunan, dan nama Tuhan dimuliakan. Masih banyak lagi Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Lawat mereka, berkati mereka semuanya. Ini doa kami Tuhan. Pimpinlah kami untuk sungguh-sungguh hari ini boleh berjalan dalam kemenangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat membantu kita untuk boleh tetap menjaga kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di akhir kata saudara, kalau saudara ternyata punya beban dan pergumulan hidup yang berat, mari saudara hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kalau saudara rindu didoakan, mari saudara hubungi kami di nomor telepon itu. Kami akan membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya ingin katakan kepada saudara, dalam situasi sulit seperti ini, saya berdoa supaya saudara tetaplah kuat, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.